Bab 7. Anda tidak akan pernah merasa ingin. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi dewasa dan menjadi diri Anda yang sesungguhnya. E. Cummings. Cuaca di Plano, Texas siang itu panas, dan seorang wanita bernama Christine sedang duduk dalam sebuah rapat di tempat kerjanya. Bosnya mengadakan rapat guna membahas berbagai ide yang dapat membantu penutupan satu bagian besar bisnis konsultan. Sekarang jumlahnya tinggal 2 dan keputusan akan diambil minggu depan. Christine mendengarkan sambil mencatat ketika tiba-tiba dia teringat pada sebuah gagasan yang tidak biasa. Bagaimana jika kami menciptakan sebuah geofilter Snapchat khusus, kemudian menandainya pada bakal gedung perkantoran? Setiap orang di gedung itu yang menggunakan Snapchat akan melihatnya, dan hal tersebut akan menciptakan pembicaraan tentang perusahaan kami. Pikirannya mulai berlomba dengan segala jenis hal menarik yang bisa mereka lakukan. Pembicaraan di antara rekan-rekan kerjanya terus bergulir, dan wakil direktur pengembangan bisnis berkata, "Semua ini usul yang hebat. Ada yang lain?" Christine harus mengambil keputusan, dan dia akan mengambilnya dalam 5 detik ke depan. Dia tahu bahwa dia harus masuk ke dalam pembicaraan itu. Tetapi pertama-tama dia berhenti dahulu untuk berpikir, apakah usul ini akan terdengar gila? Tidak ada orang lain yang mengusulkan sesuatu yang bahkan mendekati hal seperti ini. Dia beringsut di kursinya. Apakah ada alasan yang membuat tidak ada seorang pun yang menyinggung tentang Snapchat? Sekarang dia meragukan apakah sebaiknya dia menyampaikan idenya atau tidak. Dalam 5 detik berikutnya, Christine akan memutuskan apakah dia akan diam saja, suatu pola yang sudah menjadi kebiasaan di tempat kerja, atau dia akan menemukan keberanian untuk berbicara. Ditambah Christine mempunyai sasaran. Dia ingin maju dalam karirnya dan khawatir bahwa dia akan dilewatkan untuk jabatan-jabatan yang lebih senior bila tidak meningkatkan keberadaan eksekutifnya. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan, dan dia menulis kepada saya karena dia berjuang dengan kemampuannya untuk membuat dirinya melakukan apa yang harus dilakukan. Kepercayaan dirinya mulai menurun. Dia sangat menyukai buku-buku bagus seperti Learn In, Rebus, Daring Greatly, dan The Confident Code. Dia mengikuti berbagai konferensi perempuan, mendengarkan mentornya dengan penuh perhatian, dan mempraktikkan pose yang kuat di depan cermin di rumahnya. Berkat semua riset dan bacaan ini, Christine tahu apa yang harus dia lakukan. Membagikan ide-ide strategis, bersikap proaktif, mengambil setiap kesempatan, lebih terlihat, serta menjadi relawan untuk proyek-proyek yang membuat dirinya berkembang. Dan dia tahu mengapa dia perlu melakukan semua ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Christine tidak berbicara ketika dia memiliki kesempatan? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya sederhana. Dia kalah dengan perasaannya. Christine tidak memiliki kesulitan berbicara. Dia memiliki kesulitan dengan kepercayaan dirinya. Tentu saja Christine tahu bagaimana harus berbicara dalam sebuah rapat. Yang tidak dia ketahui adalah bagaimana mengalahkan perasaan yang membuat dirinya berhenti bertindak. Bila Anda pernah bertanya-tanya mengapa sulit sekali membuat diri Anda melakukan hal-hal yang Anda tahu akan mengatasi masalah Anda serta meningkatkan kehidupan Anda, jawabannya mudah. Perasaan Anda tidak seorang pun dari kita yang menyadari hal ini. Tetapi hampir setiap keputusan kita ambil tanpa menggunakan logika, tanpa menggunakan hati, tanpa didasari sasaran atau mimpi kita, melainkan dengan menggunakan perasaan kita. Dan perasaan kita pada saat itu hampir tidak pernah sejalan dengan apa yang terbaik bagi kita. Ambillah Christine sebagai contoh. Dia tahu apa yang terbaik bagi dirinya, yaitu berbicara. Namun, pada waktu itu, perasaannya membuat dia meragukan dirinya sendiri. Penelitian demi penelitian memperlihatkan bahwa kita lebih memilih apa yang terasa baik saat ini atau yang rasanya lebih mudah daripada melakukan hal-hal yang dalam hati kita tahu akan membuat keadaan kita lebih baik dalam jangka waktu panjang. Pada saat Anda menyadari bahwa yang menjadi persoalan adalah perasaan Anda, maka kini Anda mempunyai kemampuan untuk mengalahkan perasaan-perasaan tersebut. Lihatlah betapa cepatnya perasaan Christine bangkit dalam rapat di Plano, Texas. Dalam waktu kurang dari 5 detik, keraguan mulai memenuhi pikirannya. Hal itu terjadi pada kita semua. Dan begitu Anda memahami peran yang dimainkan oleh perasaan dalam hal bagaimana Anda mengambil sebuah keputusan, Anda akan mampu mengalahkan mereka. Inilah yang perlu Anda ketahui.
Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan Anda. Kita suka beranggapan bahwa pada waktu mengambil keputusan kita menggunakan logika atau mempertimbangkan sasaran kita. Tetapi bukan itu persoalannya. Menurut ahli saraf Antonio Damasio, 95% dari keputusan kita ditentukan oleh perasaan kita. Anda merasa sebelum Anda berpikir. Anda merasa sebelum Anda bertindak. Sebagaimana dijelaskan oleh Damasio, manusia adalah mesin perasaan yang berpikir, bukan mesin berpikir yang merasakan. Dan begitulah akhirnya Anda mengambil keputusan berdasarkan bagaimana perasaan Anda. Damasio mempelajari orang-orang yang pernah mengalami cedera pada otak mereka dan tidak merasakan emosi sama sekali. Dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Tidak ada satupun dari subjek penelitiannya yang mampu mengambil keputusan. Mereka bisa menjelaskan secara logika apa yang mereka harus lakukan serta pro dan kontra dari pilihan tersebut. Tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang sangat mudah seperti apa yang ingin saya makan, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang ditemukan oleh Damasio merupakan hal penting yang harus Anda pahami. Setiap kali kita harus membuat sebuah keputusan, tanpa sadar kita memperhitungkan semua pro dan kontra dari pilihan kita, kemudian membuat keputusan berdasarkan bagaimana perasaan kita. Ini terjadi dalam waktu sekejap. Itulah sebabnya mengapa tidak seorang pun dari kita yang memahaminya. Sebagai contoh, ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri, apa yang ingin saya makan? Sebenarnya yang Anda tanyakan adalah, apa yang rasanya ingin saya makan? Begitu juga saya tidak bertanya, haruskah saya bangun? Tanpa sadar saya bertanya, apakah saya merasa ingin bangun? Tom tidak bertanya, apakah aku ingin menghampiri dia? Tanpa dia sadari, dia bertanya, apakah aku merasa ingin menghampiri dia? Christine juga melakukan hal yang sama di tempat kerjanya. Dia bukan bertanya, haruskah aku menyampaikan ideku? Tanpa disadari, dia bertanya, apakah aku merasa ingin menyampaikan ideku? Perbedaan yang sangat besar, dan itu menjelaskan mengapa berubah itu sulit. Secara logika, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi perasaan kita tentang melakukan hal tersebutlah yang membuat keputusan untuk kita. Perasaan Anda akan membuat keputusan bahkan sebelum Anda menyadari apa yang terjadi. Bagaimana perasaan Anda saat itu hampir tidak pernah sejalan dengan sasaran dan mimpi Anda. Bila Anda hanya bertindak pada saat Anda merasa ingin, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda harus belajar bagaimana memisahkan apa yang Anda rasakan dari tindakan yang Anda ambil. Dalam hal ini, hashtag 5-second rule adalah alat yang sangat luar biasa. Begitu Anda merasa terlalu letih, Anda akan memutuskan untuk tidak lari. Tetapi 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Maka Anda mampu membuat diri Anda untuk lari. Bila Anda tidak merasa ingin mengerjakan daftar yang harus dikerjakan di meja Anda tidak akan mengerjakannya, tetapi 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Maka Anda mampu mendorong diri Anda untuk mulai mengerjakan daftar tersebut. Bila Anda tidak merasa berharga, Anda akan memutuskan untuk tidak mengatakan kepada dia apa yang sesungguhnya Anda pikirkan. Tetapi 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Maka Anda mampu membuat diri Anda untuk mengatakannya. Bila Anda tidak belajar cara mengurai perasaan Anda dari tindakan-tindakan Anda tidak akan pernah melepas potensi diri Anda yang sesungguhnya. Beginilah bagaimana perasaan mencegah Anda untuk berubah. Ketika Anda tidak lagi memikirkan bagaimana perasaan Anda, maka Anda tidak lagi bergerak menuju ke sasaran Anda. Begitu Anda ragu, Anda akan mulai berpikir tentang apa yang harus Anda lakukan. Anda akan menimbang-nimbang pro dan kontranya. Anda akan memikirkan bagaimana perasaan Anda mengenai apa yang harus Anda lakukan. Kemudian Anda akan membujuk diri Anda agar tidak melakukannya. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya dan akan saya katakan lagi karena sangat penting. Anda tidak sedang melawan kemampuan Anda untuk tetap bertahan pada diet Anda, untuk melaksanakan sebuah rencana bisnis, untuk memulihkan perkawinan yang retak dan membangun kembali kehidupan Anda, untuk mencapai sasaran penjualan Anda, atau berhasil mempengaruhi manajer yang tidak baik. Anda sedang melawan perasaan Anda untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan. Anda lebih dari mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut guna mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik, bagaimanapun perasaan Anda.
Anda tidak bisa mengendalikan apa yang Anda rasakan, tetapi Anda selalu bisa memilih bagaimana Anda bertindak. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana atlet profesional bisa mencapai prestasi begitu besar? Sebagian karena bakat dan latihan, tetapi unsur utama yang lain adalah keahlian yang Anda dan saya butuhkan dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk memisahkan diri dari emosi serta mendorong tubuh dan mulut kita untuk bergerak. Mungkin mereka merasa lelah saat permainan sepak bola memasuki perempatan keempat, tetapi mereka tidak bertindak lelah. Perasaan hanyalah sugesti yang diabaikan oleh atlet dan tim-tim besar. Untuk berubah, Anda harus melakukan hal yang sama. Anda harus mengabaikan perasaan Anda. Dan seperti yang dikatakan oleh Nike kepada Anda, just do. Setiap orang bergulat dengan perasaan tidak percaya diri mereka. Tanyakan saja kepada Lin-Manuel Miranda, pencipta hit Hamilton, yang memenangkan 11 penghargaan Tony pada tahun 2016. Dia membutuhkan waktu 6 tahun untuk menulis Hamilton. Mungkin Anda bermimpi menulis Hamilton berikutnya, dan mungkin saja terjadi. Hanya jangan lupa bahwa dibutuhkan waktu 6 tahun bagi Miranda untuk menulis pertunjukan itu, dan dia harus berjuang melawan perasaan tidak percaya dirinya selangkah demi selangkah. Belum lama ini, dia memasang tulisan ini di halaman Twitternya. Postingan itu berupa percakapan antara Miranda dan istrinya, Vanessa. 3 tahun sebelum pertunjukan pertama Hamilton yang dibanjiri penonton dengan tiket seharga $1.000, Miranda masih menulis drama musikal dan sedang berjuang melawan perasaan tidak percaya dirinya. Sulit sekali bagiku untuk menemukan keseimbangan antara tidak menghukum diriku sendiri bila menulis tidak terjadi secepat yang aku inginkan, dan tidak menyia-nyiakan waktu, sementara aku menunggu hal itu terjadi. Apa yang dilakukan Miranda? Dia mendorong dirinya sendiri dan terus menulis. Itulah sebabnya dia memposting hal ini pada halamannya, untuk mengingatkan siapapun bahwa kita semua sama. Kita semua berjuang melawan perasaan tidak percaya diri yang sama, dan satu-satunya jalan keluar sudah siap. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Dan kembalilah ke pianomu. Lin-Manuel Miranda @Lin_Manuel. Pembicaraan ini terjadi 3 tahun yang lalu. Teruslah menulis. Kembalilah ke piano Anda. 3 tahun yang lalu hari ini. Lin-Manuel Miranda, September 23, 2013 @8:21 PM. Saya kadang menulis tidak terjadi secepat yang aku inginkan, Vanessa. Aku tahu, sulit sekali bagiku untuk menemukan keseimbangan antara tidak menghukum diriku sendiri bila menulis tidak terjadi secepat yang aku inginkan, dan tidak menyia-nyiakan waktu sementara aku menunggu hal itu terjadi, Vanessa. Semua orang mempunyai masalah seperti itu. Maksudmu masalah yang aku alami ini bukan masalah yang unik. Saya juga suka dengan ucapan istrinya. Semua orang mempunyai masalah seperti itu. Dia benar. Kita semua meragukan diri kita sendiri. Itu adalah sebuah kebenaran. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah percaya pada kebohongan yang disampaikan oleh perasaan Anda. Jangan menunggu sampai Anda merasa ingin. 5, 4, 3, 2, 1, kembalilah ke pianomu. Mari kita kembali ke rapat yang berlangsung di Plano, Texas, di mana Christine harus membuat sebuah keputusan. Dulu, begitu dia merasa tidak yakin, dia cukup menatap buku catatannya, tidak mengatakan apa-apa, lalu dalam 5 detik, momen itu akan berlalu. Bila salah seorang rekannya mengajukan gagasan yang sama, seperti yang biasa dilakukan oleh rekan, dia akan menyalahkan dirinya sepanjang siang karena tidak bicara. Akan tetapi, hari itu Christine melakukan sesuatu yang berbeda. Dia takut dengan apa yang akan dia lakukan, dan dia bisa merasakan waktu 5 detik menutup saat otaknya melawan dia. Perutnya melilit saat dia menerapkan peraturan. Dia mulai menghitung mundur dengan perlahan di dalam kepalanya guna menenangkan ketidakpercayaan dirinya, lalu memindahkan persneling dalam otaknya. 5, 4, 3, 2, 1. Perhitungan itu mengganggu pola perilakunya yang normal, mengalihkan perhatiannya dari ketakutannya.
serta menciptakan momen untuk melakukan tindakan yang disadari. Dengan memegang kendali atas momen itu, dia mengaktifkan prefrontal cortex sehingga dia dapat mengendalikan pikiran dan tindakannya. Setelah itu, dia mulai membuka mulutnya dan berkata, "Saya punya ide." Semua orang menoleh dan menatap dia. Christine merasa seperti akan mati saat itu juga. Dia mendorong dirinya untuk tetap melangkah maju. Dia duduk dengan posisi agak lebih tegak, mengambil ruang sedikit lebih luas dengan cara menyelipkan sikunya lebih lebar melintasi meja, seperti yang dianjurkan oleh pose kekuatan. Kemudian mulai berbicara. "Jadi saya punya ide seperti ini. Saudara-saudara tahu bahwa menurut statistik, semua kaum milenial ini menggunakan Snapchat sebagai wadah untuk..." Semua orang mendengarkan idenya, mengajukan beberapa pertanyaan, lalu bosnya berkata, "Terima kasih Christine, saran yang sangat menarik. Ada yang lain?" Di luar tidak ada kegemparan yang terjadi, tetapi di dalam terjadi sesuatu yang mengubah kehidupan. Dia menemukan keberanian yang dia butuhkan untuk menjadi orang yang selalu dia inginkan di tempat kerja, seorang bintang rock. Intinya bukanlah apa yang dikatakan oleh Christine, melainkan bahwa dia mengatakan sesuatu itulah yang menjadikan momen ini sangat berpengaruh. Membagikan idenya untuk kampanye media sosial mengubah sesuatu yang jauh lebih penting daripada strategi pemasaran dari sebuah perusahaan. Langkah itu mengubah Christine. Bukan hanya mengubah perilakunya, melainkan juga mengubah cara dia memandang dirinya sendiri, bahkan mengubah pola pikirnya. Dengan cara inilah Anda membangun kepercayaan diri Anda, satu gerakan 5 detik demi satu gerakan. Dia menggunakan peraturan untuk menjangkau jauh ke dalam dirinya sendiri guna menemukan sedikit keberanian. Dan dengan berbicara, sementara biasanya dia menahan diri. Dia membuktikan kepada dirinya sendiri pada suatu siang dalam sebuah ruang rapat di Plano, Texas, bahwa sebenarnya dia cukup bagus dan cukup cerdas untuk memberikan ide di tempat kerjanya. Itu merupakan sebuah langkah kecil tetapi sangat penting dan membutuhkan keberanian. Peraturan adalah bagaimana dia mengambil resiko dan mampu menerapkan saran yang kita semua tahu pasti berhasil. Peraturan adalah bagaimana dia mengambil setiap kesempatan seperti yang didesak oleh Sheryl Sandberg, mengalahkan otak cicak seperti yang diminta oleh Seth Godin, bertindak seperti seorang yang orisinal, sebagaimana diperjuangkan oleh Grant, dan sangat berani seperti yang ditekankan oleh Brent Brown agar kita lakukan. Sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa peraturan adalah alat yang menciptakan perubahan perilaku seketika. Dan seperti itulah persisnya Christine menggunakan peraturan. Seperti itu jugalah Anda akan menggunakannya. Dengan bersikap hati-hati, Christine mampu mengalahkan perasaan yang biasanya menghentikan langkahnya dan menjadi semakin asertif dalam karirnya. Semakin sering dia menggunakan peraturan untuk mengungkapkan ide-idenya, semakin percaya diri pula dia. Kepercayaan diri adalah keahlian yang Anda bangun melalui tindakan. Psikologi sosial, Timothy Wilson menulis tentang intervensi psikologis, berbuat baik, bersikap baik, yang bermula dari Aristoteles. Pemikirannya didasarkan pertama-tama pada perubahan perilaku manusia, yang mengubah persepsi diri mereka sebagai jenis orang sebagaimana mereka adanya berdasarkan jenis kegiatan yang mereka lakukan. Inilah sebabnya mengapa hashtag 5 second rule adalah sekutu Anda. Ia adalah alat untuk bertindak dan untuk perubahan perilaku yang selaras dengan sasaran dan komitmen Anda. Peraturan bukan alat untuk berpikir, dan pada akhirnya Anda pasti harus berbuat lebih dari sekedar berpikir bila ingin mengubah kehidupan Anda. Wilson jelas setuju. Dia pernah mengatakan bahwa pikiran kita tidak bodoh. Anda tidak bisa hanya menyenggol pikiran Anda untuk berpikirlah positif. Anda harus agak lebih dari menyenggol pikiran Anda. Saya percaya Anda harus melakukannya lebih dari sekedar menyenggol pikiran Anda. Anda harus mendorong tepat menembus perasaan yang menghalangi Anda dan berusaha mematahkan kebiasaan yang menahan Anda setelah itu. Anda harus mengganti setiap kebiasaan yang merusak ini dengan kebiasaan yang berani. Pada rapat berikutnya, Christine harus mempraktikkan keberanian sehari-harinya. Harus ada sesuatu yang dia sampaikan dan dia pasti merasa tidak yakin dan tidak nyaman. Dia pasti meragukan dirinya sendiri karena harus memberikan penjelasan mengenai ide-idenya. Kemudian dia pasti akan bimbang dan merasa dirinya menolak. Itulah momen mendorong, yaitu momen ketika nilai-nilai dan sasaran Anda akan sejajar. Tetapi perasaan Anda akan mengatakan tidak. Kepada Anda, Christine pasti harus menggunakan hashtag 5 second rule guna mendorong dirinya untuk bicara.
Semakin sering dia menggunakan peraturan, semakin cepat pula dia akan mematahkan kebiasaannya untuk diam dalam rapat-rapat dan mengganti kebiasaan tersebut dengan kebiasaan baru, berani. Semakin Christine mampu mengungkapkan dirinya yang sesungguhnya serta mengeluarkan ide-ide dari dalam dirinya, akan semakin hidup, semakin terhubung, dan semakin kuat pula dia. Ned tahu pasti betapa kuat rasanya dia menggunakan hashtag #LifeSecondWorld setiap hari sekarang untuk mendorong dirinya dalam mengembangkan bisnis kebugarannya. Syukurlah sekarang setiap hari saya menggunakan peraturan ini. Saya baru saja menggunakannya hari ini untuk bertemu dengan prospek pasar yang kelihatannya sangat menguntungkan di rumah sakit tempat saya bekerja. Dia seorang pasien yang sedang menunggu giliran. Lalu saya mendekati dia, berbincang-bincang sebentar, berhasil mendapatkan kontaknya sehingga dapat saling berhubungan. Hingga akhirnya nanti bertukar materi bisnis. Dengan mendorong dirinya keluar dari zona nyaman saya, Carol berhasil menemukan keberanian untuk meraih salah satu #LifeGoals, #bucketlist, yaitu memberikan presentasi kepada rekan-rekan perawatnya pada sebuah konferensi profesional. Carol, kabar 15 at 10:42 PM, Aberdeen, MD. Saya ingin berterima kasih kepada Anda, Mel Robin, karena sudah membantu saya mengalahkan ketakutan dalam berbicara di depan umum. Bulan Mei 2016, saya mendengar Anda berbicara di NTI dan Anda memberikan inspirasi kepada saya untuk menantang diri sendiri agar menjadi lebih baik dan keluar dari zona nyaman saya. Saya sangat tergerak oleh ceramah Anda. Sebagai bagian dari langkah pertama saya menyerahkan proyek saya untuk sebuah presentasi mimbar. Disetujui dan akhirnya berbicara di hadapan rekan-rekan perawat selama beberapa jam sebelum Hurricane Matthew tampil. #LifeGoals, #bucketlist. Ketika Alexandra diundang untuk memberikan presentasi di tempat kerja, kepalanya dipenuhi dengan berbagai alasan. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, dia sudah bertindak pada momen yang mengubah segalanya. Dan hal yang memberinya kepercayaan diri untuk mengajar kelas pasca sarjana. Ketika mendapat undangan untuk memberikan presentasi pertama saya tentang online marketing, saya berpikir, wow, keren. Tetapi apakah saya akan benar-benar melakukan ini? Topiknya 100% bukan topik saya. Apalagi diadakan di kota lain. Saya harus bangun pagi pada hari Sabtu, ditambah saya sudah memiliki jadwal yang sangat sibuk dan meletihkan minggu depan. Kapankah saya akan mengerjakan presentasi saya sebagai pembicara utama? Dan satu hal kecil lagi, apakah mereka akan menyukai presentasi saya? Mungkinkah mereka menertawakan saya? Lalu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, saya bangkit berdiri dan berkata kepada diri saya sendiri, Mel Robin pasti akan mengatakan ya. Bahkan tanpa berkedip. Dan itulah yang saya lakukan. Semua ini adalah soal satu momen yang mengubah segalanya. Dengan bantuan suami saya yang luar biasa, saya menyusun presentasi. Memeriksanya berulang kali, memanfaatkan waktu saya berlatih di depan cermin. Dengan amat bangga, saya katakan bahwa ceramah saya tentang online marketing investment berhasil. Setelah itu, saya semakin sering mendapatkan undangan untuk memberikan presentasi. Bahkan mengajar kelas pasca sarjana di sekolah itu. Terima kasih untuk semua video, buku, dan postingan media sosial Anda. Mel benar-benar mengubah tidak saya menjadi ya. Ini adalah foto presentasi pertama saya. Terus kabari saya, Alex. Alasan mengapa menggunakan #5second terasa sangat membebaskan adalah karena Anda tidak saja menguasai momen itu, tetapi Anda juga menguasai hidup Anda. Anda mengubah tidak menjadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Jim. Jangan pernah merendahkan kekuatan Anda. Dia menggunakan peraturan untuk mengalahkan analisis paralisis dan mengalami 1 tahun yang luar biasa. Jim Golfus. The 5-Second Rule, Mel Robin telah memberikan 1 tahun yang luar biasa bagi saya. Hal-hal yang sudah saya kerjakan dan terlibat di dalamnya. Sementara mereka membutuhkan kegiatan dan komitmen dari saya. Menggunakan peraturan untuk mencegah munculnya analisis paralisis dan pilihan kedua merupakan hal yang besar. Jangan pernah merendahkan kekuatan Anda dan selalu gunakan alat-alat yang digunakan oleh orang-orang sukses untuk meraih sasaran Anda. Sangat bersemangat dengan keberhasilan tahun ini. Seperti
yang dikatakan Wilson dan Aristoteles, berbuat baik, bersikap baik. Pertama-tama, ubahlah perilaku Anda, karena bila Anda melakukan perubahan tersebut, Anda juga mengubah anggapan Anda terhadap diri Anda sendiri. Itulah yang disadari oleh anak Cat sewaktu menggunakan hashtag 5-second rule. Dia seorang profesional di bidang pemasaran yang dulu tidak mampu berbicara saat seisi ruangan memperhatikan dia. Khawatir bahwa rekan-rekannya akan menganggap dirinya bodoh dan tidak berpengalaman. Hanya untuk menyadari bahwa begitu dia menemukan keberanian untuk mengubah perilakunya di tempat kerja, sesuatu yang belum pernah dia harapkan terjadi, kreativitasnya berkembang. Hai Mel, berikut ini adalah kisah 5 detik saya. Sementara dengan malas saya memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidur dalam 5 detik, 30 menit sebelum pukul 7.30 yang terinspirasi oleh Anda, dan melakukan rutinitas pagi lainnya. Karir saya sangat dipengaruhi oleh The 5-second rule. Saya bekerja di bidang pemasaran sehingga kami harus selalu siap dengan ide-ide baru. Setiap ide baru bisa diluncurkan dan dikembangkan menjadi sebuah kampanye utuh yang mengumpulkan hasil besar untuk klien kami. Ya, hanya dengan satu firasat kecil. Untuk menyimpan semua itu, kemanapun saya pergi, saya sering membawa buku catatan kecil di tas saya yang saya gunakan untuk mencatat tugas-tugas yang harus cepat diselesaikan. Tetapi yang terutama adalah untuk mencatat ide-ide. Dengan The 5-second rule, saya tidak memikirkan atau mempertimbangkan panjangnya masa berlaku ide saya. Begitu juga saya tidak mengajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Saya akan menangani hal itu nanti. Saya hanya perlu mencurahkan ide saya ke atas kertas. Setelah itu, saya akan mempelajari kembali dan meluangkan waktu untuk mengevaluasi strategi yang aman. Saya dulu penakut bila harus membagikan ide-ide saya atau bahkan untuk menuliskannya. Saya sadar akan diri saya dan khawatir dengan apa yang akan dikatakan oleh orang lain, atau apakah mereka akan menganggap saya bodoh dan tidak berpengalaman. Sejak saya menyingkirkan kucing yang ketakutan dari diri saya, kreativitas saya berkembang. Sekarang, saya bahkan tidak ingat lagi apa yang sebenarnya membuat saya begitu khawatir. Terima kasih untuk The 5-second rule. Sebenarnya tim saya yang menggali ide-ide saya. Anak Cat. Anda bisa merasa seperti kucing yang ketakutan, tetapi berani bertindak. 5, 4, 3, 2, 1. Di jantung setiap keberanian sehari-hari terdapat sebuah pilihan. Setiap 5 detik Anda mengambil keputusan untuk melakukan, mengatakan, atau mengejar hal yang sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya mengapa terdapat ikatan yang kuat antara keberanian dan rasa percaya diri. Setiap kali Anda menghadapi keraguan dan 5, 4, 3, 2, 1 berhasil mengatasinya, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu. Setiap kali Anda mengalahkan ketakutan dan 5, 4, 3, 2, 1 tetap melakukannya, Anda memperlihatkan kekuatan dalam Anda. Setiap kali Anda menghancurkan alasan-alasan Anda dan 5, 4, 3, 2, 1 tetap mengatakannya, Anda menghormati kehebatan yang ada di dalam diri Anda yang ingin didengar. Seperti itulah rasa percaya diri tumbuh. Satu gerakan kecil demi satu gerakan kecil yang berani. Seharusnya, mestinya, pasti melakukan.